Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu, selalu banyak rezekinya, dan apa yang kalian cita-citakan dapat terwujud. Amin. Nah, gue mau update nih dari project Revo kita nih. Udah kelihatan keren banget, udah nampak keren, tapi masih ada beberapa PR yang harus kita rapihin lagi. Tapi sebelum kita lihat lebih detail nih, gue pengen kalian lihat teasernya dulu ya. Oke, kita mulai dulu nih, teman-teman, dari depannya dulu nih. Kita lihat ini dari batoknya yang kemarin kita udah lihat ya, ini udah dicat warna abu-abu nih. Senada dengan bodi yang lainnya kayak gitu. Dan di sini headlampnya udah ada lampunya nih, tapi lampunya tuh kita masih mempertahankan OM look ya, jadi masih pakai bohlam-bohlam. Tapi nggak menutup kemungkinan juga nih kalau misalkan kalian nih ada yang mau endorse nih, mau kasih proji, wih boleh juga nih, kayaknya keren juga nih ya. Kita lihat lagi untuk spionnya nih, spionnya juga nggak yang aneh-aneh, OM look juga, tapi kelihatannya lebih keren ya. Dia karena ke samping kayak gini, ini biasa dipakai buat motor-motor yang touring nih. Handle remnya, master remnya juga masih biasa aja nih. Sebenarnya keren juga kalau misalkan kita upgrade kali ya. Tapi pelan-pelan lah ya. Yang penting untuk looknya kita udah dapat semua nih. Dan di sini memang kita nggak terlalu ngeliatin modifikasi yang terlalu ekstrim banget ya. Di sini cuma ada ini nih, kayak gini nih, baut-baut. Nah, ini baut-bautnya kita pakai baut-baut stainless kayak gitu. Jadi perintilan-perintilannya nih yang kita rapihin lagi kayak gitu. Dan untuk di sini striping, bisa dilihat ya, ini stripingnya striping custom. Kalau menurut gue sih keren ya, karena perpaduan antara abu-abu dan juga putih nih keren banget. Dan di sini ada aksen merahnya, gue suka nih. Jadi ada 110, di sini warnanya merah. Jadi selain warna abu-abu dan putih, dia ada highlight kecil kayak gitu. Nah, ini yang gue suka-suka kayak gini nih. Mantap nih. Di sini mungkin kalau kita ngelihat bagian kaki-kakinya masih, aduh bang, kayaknya kurang banget. Iya, memang benar, memang masih kurang. Dan bannya pun masih cungkring kayak gini. Nah, ini masih jadi PR kita buat kita rapihin lagi sambil kita mikirin juga ya konsepnya kayak gimana ya bagusnya. Nah, buat kalian yang punya ide, bang bagusnya pakai ini, bang bagusnya pakai ini, bannya kayak gini biar lebih gendut. Nah, ini langsung aja komen aja di bawah ya teman-teman. Jadi biar kita dapat inspirasi gitu, dapat masukan juga. Untuk bagian kemudinya di sini sebenarnya kalau kelihatannya tuh nggak ada yang gimana-gimana ya, biasa aja, original look aja kayak gitu. Dan di sini untuk speedometernya gue seneng karena memang kita belinya baru ya, masih bening banget nih. Dan di sini nih perintilan kecilnya, walaupun kelihatannya simple tapi menurut gue oke nih karena ini baru nih tombol-tombolnya, lihat. Tuh, masih empuk banget coy. Kelihatannya kalau orang lihat tuh kayak, ya apa sih motornya biasa aja gitu. Tapi sebenarnya perintilannya udah banyak kita rapihin, jadi bikin kita nyaman lagi berkendara kayak gitu ya. Dan di sini untuk stripingnya, yang tadi gue bilang ya, gue suka banget di sini ada highlight warna merahnya. Jadi nggak monoton, hitam, putih, abu-abu kayak gitu, tapi ada merahnya di sini yang ngejreng kayak gitu. Kemudian untuk joknya di sini kita rapihin lagi dan kita agak custom sedikit biar agak lebih tipis sedikit. Tapi ini gue suka nih, joknya tuh pakai model yang kasar ya, jadi nggak licin-licin banget kayak gitu. Tapi di bagian sebelah sini dia masih tebel, jadi masih nyaman untuk boncengan pun masih nyaman. Untuk bagian bawah sebenarnya nggak ada yang aneh-aneh ya, di sini cuma dicat doang seperti yang gue udah pernah bilang. Kemudian untuk kickstarternya masih standar bawaannya, jadi masih kelihatan agak karat-karat sedikit ya, kayak gitu. Kemudian, nah di sini nih yang keren nih teman-teman. Ini knalpotnya baru coy. Dan modelnya memang nggak original look ya. Dia tuh lebih kayak ke motor karisma, ya kan? Dan ini untuk knalpotnya ini dari Thailand coy. Jadi bukan yang kaleng-kaleng nih knalpotnya. Dan lihat kita di sini ada baut-bautnya nih. Dan baut-bautnya di sini tuh ini pakai baut stainless tuh ya. Jadi perintilan-perintilannya kita ya. Jadi kalau ngeliat motor ini tuh harus lihat perintilannya kayak gitu. Dan untuk knalpotnya ini sendiri itu suaranya asik coy, adem-adem gimana gitu, tapi ada suaranya kayak gitu. Nanti deh kita dengerin ya. Waktu terakhir video yang kita bikin kan footstepnya belum ada nih, tapi ini udah ada nih untuk boncengannya. Untuk behelnya sebenarnya dibilang masih oke ya karena nggak ada yang gimana-gimana, nggak ada yang lepas-lepas atau baret kayak apa gitu. Cuma di sini memang untuk tampilannya udah kurang oke kayak gitu. Ini kenapa kita belum ganti karena memang untuk nyari originalnya ini agak susah coy. Dan untuk bagian stop lampnya lihat, ih masih kinclong banget coy. Seneng banget gue, dan di dalamnya masih semuanya pakai bohlam biasa ya teman-teman, belum kita ganti LED.
Dan di sini untuk shocknya seperti yang sebelumnya gue udah bilang juga, di sini kita pakai KRS ya. Di sini udah ada setelan-setelannya nih coy. Jadi enak, kita bisa naikin atau bisa pendekin. Sebenarnya bagian belakang udah agak lebih pendek, cuma di sini kayak kurang berbobot aja gitu di bagian bannya. Jadi kita masih mikir-mikir nih baiknya gimana ya biar kelihatan lebih berisi kayak gitu. Oke, ini gue udah review dari depan, samping, belakang juga. Ya kayak gitu aja ya kurang lebih. Jadi di sini tuh banyak kan detail-detail baut-bautnya ya, pakai baut-baut stainless kayak gitu. Perintilan-perintilan kecilnya kita banyak banget yang lebih detailnya lagi kayak gitu. Tapi juga masih ada beberapa PR dari motor ini yang akan kita rapihin nantinya. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Gue penasaran banget sih nih, pengen banget test ride ini motor karena gue belum test ride juga nih. Penasaran, yuk langsung aja kita jalan ya. Oke, langsung aja kita naik nih. Gue lihat lampunya nyala coy, kelihatan nggak ya? Lampunya nyala nih. Wow, langsung greng. Biasanya kalau motor-motor yang udah lama kayak gini nih, starternya agak susah ya, tapi ini mantep nih. Gasnya masih enteng banget coy. Gila, enteng banget gasnya. Kacau. Oke, nggak usah lama-lama lagi, lihat lampunya nyala tuh. Satunya 1, 2, 3. Wih, lihat nih lampu-lampunya. Lampu-lampunya nyala semua coy. Oh, indikator lampu jauhnya nih yang belum dibenerin. Oke, langsung aja kita jalan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, mantap nih. Gasnya masih enteng banget coy, enak banget. Parah, enteng banget nih, masih bisa ngebut nih coy. Enaknya kita bawa ke puncak nih ya. Mantap nih kalau kita test ride ke puncak, yakin sih gue masih kuat naik sini. Wah, gila masih galak coy tarikannya. Mantap. Wah, kacau, nostalgia banget ya. Terus oper-oper giginya juga masih berasa krek-krek kayak gitu. Waduh, gila, nostalgia banget coy. Karena gue dulu juga sekolah pakainya motor bebek. Gue dulu pakai motor Grand. Semua sekarang pakai motor Matic. Ini kita menghidupkan lagi nih, menghidupkan kembali motor bebek coy. Asli keren coy. Yakin nih gue nih kalau dipakai di jalan raya nih masih nggak kalah sama motor-motor Matic zaman sekarang. Ini mesinnya masih enak banget coy. Wah, mantap. Asik banget nih. Masih narik coy. Ih, kayaknya seru ya kita bawa ke puncak atau San Mori nih. Buat yang setuju, ini gue bawa San Mori atau ke puncak nih, langsung aja komen di bawah ya. Kasih like 1000 like nih, langsung gas ke puncak coy. Kapanpun itu langsung gas ke puncak kalau ada 1000 likes. Kalau 10.000 likes, langsung gas ke Bandung gimana nih? Percaya sih ini gue bisa naik ke puncak nih. Masih asik coy. Ini spionnya kayak kurang di setting. Spionnya aja udah spion touring coy. Ini paling enak buat touring nih ya. Cuma kurang satu nih kayaknya ya. Biar kelihatannya makin tailuk gimana gitu. Kayaknya enaknya depannya pakein ini ya, pakein keranjang gitu biar lebih manis ya. Tapi overall sih kalau untuk mesin kayak gitu ya, kaki-kaki sih sebenarnya masih ya normal aja kaki-kaki ya. Ya untuk shocknya sih ya agak keras sedikit tapi masih oke lah ya kalau menurut gua. Jadi nggak yang terlalu, bantingannya nggak terlalu keras banget kayak gitu. Ini ada polisi tidur lagi nih untuk jalanan. Nah, untuk shocknya masih oke lah ya, tapi untuk jalanan konblok kayak gini nggak terlalu berasa gredeg, masih oke lah menurut gua. Ini kita gasnya tipis-tipis aja ya. Ini nggak tahu nih gua nih indikator bensinnya mati apa emang segini ya bensin, kayaknya mati deh, ini belum dibenerin kayaknya ya. Oke, nanti kita cek lagi ya untuk indikator bensinnya biar lebih enak dan biar lebih nyaman aja gitu sih ya. Kalau kita pergi jauh kan kita harus tahu ininya ya, kita harus tahu kondisi bensin ya, jangan sampai ntar kita lagi jalan jauh bensinnya ternyata habis kan, repot aja gitu ya di jalan. Dan kayaknya nih kalau dipakai ngopling kayaknya lebih asik lagi ya coy. Aduh, kalian kangen gak sih ngoper-ngoper gigi kayak gitu? Buat kalian yang pengguna motor-motor Matic zaman sekarang pasti kangen deh.
Walaupun ya memang mungkin masih nyaman Matic ya, karena tinggal gas-gas aja. Tapi ini nggak kalah nyaman coy, kalau dirawat bener-bener mesin enak kayak gitu tuh kayaknya nggak kalah dia sama motor Matic asli. Asik banget coy. Dan suara knalpotnya yang tadi gua bilang, suara knalpotnya tuh dia masih ada ininya ya, ada suara bek-bek-beknya, tapi nggak terlalu yang nyaring banget, jadi masih aman gitu. Dibilang sepi-sepi amat juga enggak, tapi dibilang berisik banget juga enggak gitu. Jadi ini masih ada suara dan nggak takut kena tilang polisi. Ini sih masih batas aman lah ya suaranya. Enak banget coy, mantap. Coba belok sini, sennya nyala dong, mantap. Oke. Oke. Wah, nih kalian dengerin ya suara knalpotnya. Jadi tuh suara knalpotnya tuh dibilang sepi-sepi banget juga enggak, dibilang berisik banget juga enggak, enak coy. Bassnya tuh kalau buat gue cukup lah ya. Tampilannya juga knalpotnya OEM look gimana gitu ya, tapi masih ada suaranya gitu dikit-dikit. Oke. Nah ini gue mau kasih rangkuman sedikit nih ya. Asik coy, ini mesinnya masih enak banget, masih garing banget, dan gasnya pun masih enteng banget coy. Nggak bikin pegel gitu tangan. Ih mantep. Paling ya PR-nya di sistem pengereman aja ya. Pengeremannya tuh mesti di-upgrade lagi kayaknya, sama bagian kaki-kaki. Sebenarnya bagian kaki-kakinya udah enak gitu ya, nggak terlalu keras banget gitu, udah cukup sebenarnya ya kalau buat pakai harian lah. Tapi kalau dibikin empuk lagi lebih enak lagi memang. Tapi ya PR-nya itu aja sih, kaki-kakinya ini, bannya ini dan velgnya ini gimana caranya biar kelihatan lebih berbobot lagi, berisi lagi kayak gitu sih. Sama apa ya, oh tadi tuh indikator bensinnya nanti kita coba cek dulu ya, ini beneran mati atau emang bensinnya segini kayak gitu. Sama ini sih kalau menurut gua tuas kopling nih, kayaknya enak pakai kopling ya kayaknya, soalnya udah biasa pakai Matic kan, jadi kirinya tuh kayak ada tuas tapi ini kosong kayak gitu, jadi hampa aja gitu, hampa. Dan kalau pakai kopling pun kayaknya lebih nendang gitu ya. Dan untuk mesinnya sendiri itu asik banget sih. Ini gua pede banget kalau gue pakai jalan jauh juga masih asik banget. Buat nanjak-nanjak ke puncak juga nih masih, gue yakin banget masih sanggup nih. Dan buat kalian juga yang setuju ini kita pakai Sunmori nih bareng motor-motor zaman now, komen aja di bawah ya. Oke, kayaknya cukup sekian dulu teman-teman untuk video gue kali ini dari Project Revo 110 ini. Buat kalian yang suka dengan video ini, silahkan like video ini dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga nih kasih komentarnya di bawah. Dan pastinya jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya agar ada notifikasi di gadget kalian. Oke, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.